Cara, o Alan Purosso estreou no UFC contra organização dos bastidores. Pelatih Charles Oliveira, Diego Lima, kembali berulah dengan mengeluarkan statement yang di luar dugaan, mengingat kembali pertarungan lama di mana anak didik Khabib Nurmagomedov mengalahkan petarung Brazil Alan Nascimento. UFC mencari waktu yang tepat untuk pertarungan Nate Diaz dengan Conor McGregor, namun sang real gangster tidak menerima pertarungan itu. Benil Darius diperkirakan setelah berusia 40 tahun baru berpotensi menuju ke pertarungan gelar. Benarkah? Audio Jungle. Pelatih Oliveira, Diego Lima, mengungkapkan alasan dibalik keberatannya jika pertarungan Charles Oliveira melawan Islam Makhachev diselenggarakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ternyata alasan dari pelatih itu ada kaitannya dengan pertarungan lama antara Tagir Ulanbekov melawan Alan Nascimento, di mana Ulanbekov memenangkan pertarungan dengan keputusan selama 3 ronde. Dari kekalahan anak asuhnya ini, Lima menjelaskan keraguannya jika pertarungan diselenggarakan di tempat yang sama untuk Charles Oliveira. Pelatih itu mengungkapkan kecurigaannya terhadap kerja promosi yang dengan sengaja memenangkan Ulanbekov karena bertarung di negara Muslim Abu Dhabi. Padahal menurut penilaiannya Alan yang memenangkan pertarungan itu, namun ketiga dewan juri berkata lain. Diego Lima sangat mengkhawatirkan jika bias seperti sebelumnya akan diterima Charles Oliveira, karena dari pengakuannya itu dapat ditarik kesimpulan seolah UFC memiliki rencana untuk memenangkan Islam Makhachev jika akhir dari pertarungan mereka di UFC 280 nanti berakhir dengan hasil keputusan. Cara, o Alan Purosso estreou no UFC contra o primo do Khabib lá também, esqueci o nome dele, primo, amigo, não sei, lá em Abu Dhabi. O cara não fez nada. O cara ficou por cima e o Alan atacou o tempo todo por baixo. Tentou encaixar umas 5 posições, bateu em cima, bateu por baixo. Acabou com as panturrilhas do cara. O cara não fez nada, só travou a luta. Pessoas da organização, dos bastidores, você entendeu? Comentaristas do UFC, ex-lutadores, lá dentro deixaram falou que achou que o Alan ganhou. Você entendeu? Na televisão, esqueci o nome do comentarista agora, do combate. Quando acabou, falou: olha, na minha opinião, o Alan ganhou, tal, mas por ser lá, por ele ter ficado por baixo, tal, você entendeu? Então, assim, na minha opinião, o Alan ganhou a luta. Na minha opinião, se fosse qualquer outro país do mundo, ele teria ganhado a luta. Da mesma maneira que se o Charles tivesse pesado em qualquer outra comissão, ele teria batido o peso. Biar bagaimanapun juga, Diego Lima memiliki haknya untuk membuat penilaian sendiri. Namun jika prasangka seperti ini masih dibawa, maka segala hasil pertandingan tidak akan ada benarnya jika tanpa membawa sikap fair play. Petarung di kelas welter UFC dan pemenang The Ultimate Fighter 5 Nate Diaz telah menggambarkan profilnya sebagai petarung yang tidak pernah puas dengan segala potensi pertarungannya. Diaz telah memanggil beberapa pejuang dan memohon promosi pertarungan untuk membebaskannya selama beberapa bulan terakhir, termasuk Khamzat Chimaev yang telah bolak-balik dan gak jelas. Baru-baru ini Diaz mentweet dengan mengatakan bahwa dia belum ditawari pertarungan dalam 9 bulan. Cuitannya ini sebagai tanggapan terhadap Presiden UFC Dana White selama konferensi pers pasca pertarungan UFC Long Island, yang mengatakan bahwa Diaz telah ditawari untuk lawan pamungkasnya di UFC. Menurut Diaz, promosi pertarungan itu membuatnya tetap berada di lemari dengan harapan akan bertarung trilogi dengan mantan juara 2 divisi Conor McGregor. Dia memberi McGregor kekalahan pertamanya di dalam oktagon dalam pertarungan pertama mereka pada Maret 2016. Kemudian McGregor membalas kekalahannya itu dalam pertandingan ulang, tetapi pertarungan ketiga dengan McGregor tidak menarik minat Nate Diaz. Dari pandangannya ini, Diaz mengatakan mereka tidak ingin membiarkan saya pergi. Mereka tidak akan membiarkan saya keluar dari kontrak ini karena mereka ingin saya melawan Conor. Itulah yang terjadi, mereka tidak ingin saya keluar tanpa menyelesaikan pertarungan itu. Saya tidak ingin melawan Conor McGregor sekarang karena garis waktu kami sudah tidak cocok, katanya di MMA Hour.
Ariel Helwani turut menimpali kasus potensi pertarungan pamungkas Nate Diaz ini dengan tampak membela The Real Gangster dan terkesan menyalahkan UFC yang terlihat dengan sengaja menunda pertarungan itu. Helwani beralasan UFC seharusnya telah menaruhkan Diaz 3 pertarungan, dan anehnya menurutnya lagi bahwa UFC belum menawarkan 1 pertarungan pun kepada Nate. Itu fakta dan dia terus berkata kita harus menawarkannya. Jadi kapan Anda akan melakukan ini? Omong-omong mereka memiliki waktu hingga 19 Oktober baginya untuk bertarung. Ada ketentuan di setiap kontrak. Jika saya menandatangani kontrak dengan UFC hari ini, kontrak tersebut menyatakan bahwa saya menandatangani untuk 8 pertarungan atau 4 tahun dan ada akhir dari kontrak itu. Setiap kontrak memiliki tanggal akhir, kata Helwani menegaskan. UFC sendiri telah berusaha memberikan Diaz lawan pamungkasnya, akan tetapi Diaz yang tampak sulit dengan terlalu memilih lawan hingga Dana White mengatakan di acara konferensi pers UFC Long Island bahwa semua statement Diaz adalah omong kosong. Ketiga petarung Stockton itu malah meminta Francis Ngannou atau Israel Adesanya sebagai lawan pamungkasnya. Ali Abdelaziz yakin Beneil Dariush layak mendapat pertarungan besar karena penantiannya selama setahun untuk kembali ke oktagon terus berlanjut. Dari cedera kakinya saat ini, Beneil sedang berusaha untuk kembali ke kesehatan penuh, tetapi petarung berdarah Iran itu tetap tidak memiliki pertarungan yang dikonfirmasi saat ini. Masih ada beberapa tanda tanya tentang masa depan pemain berusia 33 tahun itu dan di mana dia mungkin cocok dengan judul di kartu UFC. Karena menurut Abdelaziz, dia sangat mempertanyakan mengapa beberapa anggota dari 15 besar divisi ringan tidak mengambil Dariush sebagai lawan. Beneil layak mendapatkan pertarungan besar. Beneil dia pantas diperjuangkan. Saya percaya dia bisa melawan Islam untuk gelar kelas ringan. UFC dan Shane melakukan tugasnya, tetapi dia tidak bisa memaksa orang untuk bertarung. Semua orang memegang peringkat mereka. Saya tidak suka peringkat. Beneil dalam 8 kemenangan beruntun. Kapan dia akan mendapatkan kesempatan meraih gelar? Ketika dia berumur 40, semua orang akan kalah di usia ini. Mereka seharusnya tidak menolak perkelahian. Kami akan mencari tahu, kami selalu melakukannya, kata Abdelaziz menyatakan keprihatinannya. Oktober ini di UFC 280 di Abu Dhabi, Islam Makhachev akan menantang Charles Oliveira untuk kejuaraan ringan UFC. Ini adalah pertarungan yang sudah lama datang untuk Makhachev dan menurut Ali, ada kemungkinan kita bisa melihat Dariush mendapatkan pertarungan itu. Dan mungkin untuk gelar, jika Islam bisa melewati The Bronx. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.